On the first day, I said, this is not going to work. I mean, the guards felt awkward. Hello guys, kembali lagi bersama saya di konten sebalur cerita film yang tidak jauh lebih bagus daripada channel sebelah. Tapi tidak masalah karena ingat, ada pepatah mengatakan, jangan pernah jadi orang sukses karena kalau sukses tiba-tiba banyak yang ngaku temen. Bangsat. Jadi bagaimana guys? Mas bro ini, mbak bro ini, bagaimana kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah ya. Jadi film kali ini itu akan menceritakan sebuah kisah yang terinspirasi dari kisah nyata yang berjudul The Experiment. Jadi, di mana sebenarnya film ini itu sebuah remake dari film asal Jerman kalau nggak salah yang berjudul Das Experiment yang dirilis pada tahun 2001. Jadi film ini tuh benar-benar berdasarkan sebuah eksperimen nyata yo dengan tujuan untuk menyelidiki sifat-sifat jahat pada manusia di Stanford Prison di Amerika Serikat pada tahun 1971 yang nyatanya malah dihentikan setelah 6 hari yang seharusnya berjalan 14 hari karena situasinya telah berubah drastis. Wah, bagaimana tuh? Baiklah, daripada saya kebanyakan ngemeng dari awal ya, mari kita putar saja intronya. You suck, Gertrude. You suck. Yeah. Cerita dibuka di sebuah panti jompo di mana kita diperkenalkan dengan seorang pemuda gondrong yang bernama Travis yang di hari itu dia menerima kabar buruk dari bosnya di mana dia akan di PHK secara sepihak dari kantornya karena adanya pemotongan anggaran. Lalu besoknya daripada dia nganggur di rumah, dia iseng ikut gerakan demo anti perang. Dan cukup beruntung karena hasil dari isengnya itu dia bertemu dengan gadis kembang desa yang lirikan matanya membuat Travis tergila-gila. Dan ketika Travis ini mau menyapa wanita itu, tiba-tiba ada tentara tanpa baju dinas menghajar salah satu penyintas demo itu karena dia tidak setuju dengan gerakan mereka yang sok-sokan itu. Yang dia anggap ini hanya gerakan eksistensi saja, tanpa tahu di medan perang selalu ada pengorbanan. Di sana Travis dengan tubuh kurusnya berusaha untuk menghadang si tentara itu, bro. Dan Travis tidak gentar sedikit pun meskipun jikalau dia ditempeleng, pastilah dia tipes. Namun akibat aksi heroiknya tadi membuat si kembang desa itu, yaitu yang bernama Bay, sangat kagum dan yakin kalau Travis memang laki banget. Langsung saja setelah itu mereka mampir ke gira setempat dan saling mengenal satu sama lain. Di sana mereka membahas tentang birokrasi, tentang perang antar negara, dan tentang ideologi khas anak-anak muda, dan tentang ternak kucing, ternak lele, ternak sepat ya kan? Ngerti Pak sepat Kak bro? Dan itu cukup membuat Travis langsung jatuh cinta dengan pandangan pertamanya itu. Dan kebetulan Bay ini juga mau merantau ke India, bukan untuk menjadi TKW, tapi lebih ingin mengeksplor dirinya. Sehingga di sana Bay menawari Travis untuk ikut berkelana dengannya. Tapi Travis ragu karena dia sekarang pengacara ya, pengangguran banyak acara. Dan healing ke India memanglah asik, tapi perlu logistik dong. Dengan begitu ketika dia sampai rumah dia sangat galau. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang? Di sana Travis sempat ingin kepikiran untuk menjadi YouTuber, tapi pastilah itu terlalu lama karena harus monet dulu. Belum lagi dolar kuning, belum lagi kena copyright, belum lagi dihujat netizen. Tapi di sana justru dia malah menemukan sebuah iklan yang sangat menggiurkan, di mana ada sebuah pekerjaan yang seharinya bisa dibayar $1.000, kurang lebih 15 juta rupiah loh sehari loh. Dan pekerjaan itu hanya membutuhkan 14 hari kerja saja. Jadi artinya jika 15 juta dikali 14 sama dengan 200-an juta bro. Siapa yang tidak tergiur? Dengan begitu langsung saja di keesokan harinya dia menuju ke pertemuan pertama di mana dia berkenalan dengan orang yang bernama Beris. Dan lalu kita diperkenalkan dengan si penanggung jawab proyek eksperimen tersebut. Dan dia adalah Dr. Arculeta yang menyuruh mereka untuk mengisi formulir sebelum menjelaskan tentang eksperimen yang akan mereka jalankan.
di mana mereka akan diuji untuk masuk ke dalam kondisi kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan negara atau penjara ya bro ya. Dan satu-satunya persyaratan adalah dari pihak pemberi pekerjaan itu tidak akan ada seorang pun dari mereka yang akan melayani para peserta secara langsung. Tapi mereka sangat memastikan bahwa fasilitas akan sangat aman sepanjang waktu. Tetapi mereka juga harus ingat bahwa beberapa subjek akan dicabut hak sipil mereka, yang dimana itu seperti the real of narapidana. Setelah itu si dokter menjalankan beberapa tes untuk memutuskan siapa yang akan menjadi 26 kandidat yang layak untuk masuk ke dalam eksperimen tersebut. Mereka membuat sebuah rekaman wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermuatan moral. Travis di sana menjawab dengan santai setiap pertanyaan yang dilontarkan. Dia juga tidak memiliki riwayat penahanan atau kekerasan. Kalau hampir ditempeleng militer sih iya ya. Dan juga tentang ketidaktertarikannya dia pada agama apapun. Cukup sederhana menggambarkan dirinya sebagai seorang ateis. Namun berbeda dengan rekan yang baru dikenalnya tadi itu, yaitu Beris, di mana Beris ini adalah orang yang sangat taat dalam beragama. Bahkan dia pernah menjadi aktivis gereja. Setelah wawancara selesai, mereka dibawa ke ruangan tertutup di mana mereka diperlihatkan beberapa video random yang sangat aneh yang cukup membuat psikologi terganggu, di mana ada hal-hal lucu seperti anak-anak dan hewan-hewan dan hal-hal yang lebih kejam seperti klip pembunuhan dan berita-berita tentang kekerasan. I don't know. What you got about? Singkat cerita, beberapa saat kemudian Travis pergi menemui Bay untuk ya maksiat tipis-tipis lah ya dan menghabiskan waktu terakhir mereka untuk bersama. Mereka juga berbicara tentang India dan bagaimana Travis jika setelah dia selesai mendapatkan uangnya, dia akan segera menyusulnya ke sana. Lalu singkat cerita, akhirnya Travis terpilih untuk mengikuti eksperimen tersebut. Sehingga di hari itu dia akan berangkat bersama 25 orang terpilih lainnya. Dalam perjalanan ke penjara, mereka semua memikirkan tentang orang yang mereka cintai. Di sana terungkap bahwa Beris adalah perjaka tua yang masih tinggal bersama ibunya, yang dimana Beris tumbuh menjadi individu yang kurang pede, penikmat quote-quote senja. Bahkan ibunya sendiri sangat toksik dan sering memanggilnya si pengecut. Sedangkan Travis sendiri, dia sibuk memikirkan saat-saat di mana Bay memberikan gelangnya kepadanya. Dan tibalah mereka di fasilitas penjara yang akan mereka gunakan. Peraturan dasar dan pertama adalah tidak ada yang boleh membawa barang dari luar. Dan si fasilitas menjamin apapun yang mereka butuhkan sudah tersedia di dalam sana. Itulah yang membuat Benji khawatir karena dia tidak bisa membawa barang yang begitu penting untuk dirinya. Hari pertama. Di dalam ruangan sana, Dr. Arculeta memberi penjelasan tentang rule yang harus mereka jalani. Dan di sesi inilah kesempatan terakhir mereka jika mau berubah pikiran. Dan yang sangat ditekankan adalah hak sipil mereka akan dihapus. Dan penyedia eksperimen bersumpah bahwa kekerasan sangat tidak diperbolehkan. Dan jika mereka melihatnya melalui kamera CCTV, eksperimen ini akan dihentikan. Dan mereka tidak akan menerima bayaran sama sekali. Lalu setelah itu si dokter memilih 6 orang untuk berperan sebagai penjaga atau sipir. Dan Beris menjadi salah satunya. Dan lalu 20 sisanya akan menjadi tahanan. Untuk para penjaga, bertugas untuk selalu memastikan bahwa tidak boleh mengizinkan apapun dari luar sana untuk masuk atau pergi dari penjara ini. Dan ada 5 aturan yang harus dipatuhi oleh semua narapidana. Di mana peraturan yang pertama adalah para tahanan harus makan 3 kali sehari dan wajib menghabiskan makanannya. Aturan yang kedua, melakukan rekaman kegiatan selama 30 menit setiap hari. Aturan yang ketiga, para tahanan hanya diizinkan dalam area yang ditunjuk. Dan aturan yang keempat, tahanan harus bicara hanya saat diperbolehkan. Dan aturan yang kelima atau yang terakhir adalah tahanan dilarang menyentuh para penjaga dalam situasi apapun. Bagi siapapun yang melanggar aturan harus diberi hukuman sepantasnya. Dan eksperimen ini bukan tentang individual, karena jika ada satu saja yang keluar, maka semuanya akan gagal.
Dan jika gagal, mereka tidak dibayar sepeser pun. Dan jika seorang tahanan melanggar aturan, para penjaga memiliki 30 menit untuk memilih hukuman yang pantas. Dan jika para penjaga gagal, akan ada lampu merah yang dinyalakan yang menandakan eksperimen akan dihentikan. Setelah si dokter pergi, para penjaga pun mempersiapkan para tahanan. Dan memang seperti penjara sungguhan, mereka juga memandikan para tahanan itu dengan selang. Setelah itu, para tahanan dimasukkan ke dalam barisan. Sementara para penjaga membacakan semua peraturan yang harus ditaati. Dan mulai sekarang narapidana hanya akan dipanggil dengan nomor mereka. Travis pun berakhir di sel bersama Benji yang merupakan seniman novel grafis dan seorang preman yang bernama Nick. Singkat cerita, para tahanan pun mereka melakukan kegiatan. Semuanya terasa sangat menyenangkan dan begitu sangat mudah. Namun semua itu berubah ketika salah satu dari mereka secara tidak sengaja melempar bola ke arah wajah Bosa. Dan itu membuat wajahnya langsung mimisan. Para rekannya pun membawanya ke ruangan untuk diperiksa. Bosa di sana bersikeras mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Toh itu juga karena kecelakaan gitu. Namun tidak dengan Casey yang sangat ngotot. Dia mengatakan bahwa ini termasuk pelanggaran, di mana aturan berbunyi, di mana tidak ada yang boleh melukai para penjaga. Dan karena tidak ingin mengambil resiko kalau jika tiba-tiba lampu merah dinyalakan, yang artinya mereka akan kehilangan uang, akhirnya mereka semua setuju untuk menghukum si tahanan itu dengan hukuman yang cocok. Dan karena insiden itu tidak sengaja, para penjaga hanya menyuruhnya melakukan push up 10 kali. Namun di sana si napi yaitu Governor menolak hal itu karena itu adalah kecelakaan. Terlebih lagi, Governor sebenarnya hanya ingin para penjaga itu tidak membentak-bentaknya dan menyuruhnya dengan sopan. Tapi justru di sana malah terjadi sebuah ketegangan dan hampir baku hantam. Sehingga Casey memutuskan untuk menyuruh semua tahanan untuk push up 10 kali atas imbas dari Governor yang tidak patuh dengan hukumannya. Dengan begitu, Nick sebagai orang yang sangat paham karena jika para tahanan membangkang akan terjadi kericuan dan eksperimen akan gagal. Dia segera melompat untuk melakukan push up sehingga yang lainnya pun tidak punya pilihan selain mengikuti hal itu. Casey pun kagum dengan respon seperti itu dan dia mulai menikmati rasa kekuasaannya. Dan ketika 30 menit telah berlalu dan lampu tidak menyala, yang berarti mereka sudah melakukan hal yang benar. We got our verdict. Hari kedua, para tahanan dilayani untuk melakukan makan siang. Di sana fasilitas menyediakan makanan yang normal, tapi ada satu bumbu mirip sambal kacang, tapi lebih kayak kotoran anjing dan rasanya sangat tidak enak. Di sana, Nick menghabiskan makanannya dengan mudah, tapi masalahnya yang lain menolak untuk memakan. Di sana para penjaga mengingatkan mereka bahwa jika tidak dimakan, itu akan melanggar aturan. Yang ditanggapi Travis dengan menjatuhkan makanannya ke tangan Helwig, sehingga para penjaga mencoba untuk menghukum mereka dengan dorongan. Namun yang terjadi malah mereka dan semua orang melemparkan semua makanan dan nampan mereka ke para penjaga. Slicker. Shouldn't have done the two-stepping pussy. Iron Man. Our house, bitches. This is ours. Setelah itu, para penjaga pun mendiskusikan kerusuhan tersebut. Casey frustasi karena satu-satunya alasan para tahanan berani melakukan hal itu adalah karena mereka tahu para penjaga tidak bisa memukuli mereka. Namun di sana, Barris tiba-tiba teringat saat dia diterima dalam persaudaraan gereja dan di komunitasnya itu juga memiliki aturan serupa. Dan sampai pada kesimpulan bahwa untuk mengatasi masalah ini tanpa kekerasan, mereka harus mempermalukan para tahanan sebagai hukuman. Dengan begitu, para sipir pun memutuskan untuk masuk ke setiap sel dan menyemprot mereka dengan alat pemadam kebakaran. Dan di sana, Barris menyeret Travis keluar dan memborgolnya ke pintu sel, jadi dia harus tidur di lantai karena sudah menjadi provokator dalam kerusuhan tadi. Di sana, Barris mengatakan aturan dengan lantang dan semua napi seolah takut kepadanya. I can't hear you. Sehingga cara itu cukup berhasil dan semua sipir bangga dengan Barris.
Nah, disinilah masalahnya bro. Beris yang dulunya hanyalah pecundang, pendiam, pengecut, tapi tiba-tiba dengan peran sipir ini seolah dia nampak menjadi sosok yang sangat dihormati. Sosok yang berkarisma, yang tidak pernah dia dapatkan dalam kehidupan nyata. Dan jiwanya sangat membara dan menyelami peran ini lebih dari siapapun. Dan tengah malam itu juga Benji terbangun dan merasa badannya panas dikarenakan gula darahnya rendah. Namun si penjaga malah menyuruhnya diam dan melanjutkan tidur. Hari ketiga, di keesokan harinya kembali lagi Beris seolah menjadi seorang kepala sipir dan dia mengingatkan semua orang untuk bermain sesuai aturan. Lalu di sana juga dia langsung marah ketika dia melihat Benji belum meninggalkan tempat tidurnya karena dia merasa tidak enak badan. Penjaga memeriksa berkas yang dia isi dan mengatakan bahwa Benji menderita diabetes. Jadi Benji kini benar-benar butuh insulin. Namun kesalahan Benji adalah dia tidak menuliskan hal itu di dalam berkas formulirnya dan justru malah menuliskan itu hanya efek program dietnya. Dan Casey meyakinkan teman-temannya ini hanyalah masalah sepele. Di sana Benji membawa beberapa obat di tasnya, tetapi para penjaga tidak membiarkannya untuk mengambil barang itu karena membawa barang dari luar adalah pelanggaran. Di sana para penjaga tetap memaksanya untuk bangun, sehingga Travis mencoba membela temannya dan menyebabkan Beris semakin marah. Ketika mereka berdebat, kemarahan pun membuat Beris mau memukul Travis. Namun di sana Travis mengingatkannya bahwa kekerasan akan membuat eksperimen ini berhenti dan mereka semua akan kehilangan uang. Singkat cerita, di dalam kantor sana para penjaga tengah mendiskusikan hal yang baru saja terjadi itu. Casey berpikir mungkin para tahanan akan memberontak kapan saja. Sementara Basa tidak setuju karena itu akan membuat mereka semua juga kehilangan uang. Sedangkan Beris berpikir mereka harus melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti para tahanan agar menyerah. Dengan begitu, para penjaga pun membawa Travis kembali untuk keluar dari selnya dan mengikatnya ke kursi untuk mencukur kepalanya. Di sana, Beris sambil minum tua. Beris memberikan sebuah pidato yang sangat sok dan angkuh, mengatakan bahwa tempat ini sepenuhnya milik penjaga. Dan Travis hanyalah tahanan yang kotor dan tidak berhak untuk menuntut apapun. Beris di sana bertanya kepadanya apakah akan ada rasa hormat mulai sekarang. Tapi di sana justru Travis malah menghinanya. Beris yang marah menendang kursi itu untuk membuat Travis terjatuh. Lalu ini yang paling bangsat, di mana Beris mulai mengencingi Travis. Suatu tindakan yang tidak disetujui oleh beberapa penjaga. Salah satunya adalah Basa. Tetapi yang lain malah memutuskan untuk bergabung karena lampu tidak menyala. Para penjaga berasumsi mungkin hukuman mereka telah disetujui. Setelah itu, Beris dengan jumawah dan bangga dengan apa yang dia lakukan tadi, bro. Namun Basa kesal dan dia memberitahu rekan-rekan penjaganya bahwa jika hal seperti ini terjadi lagi, dia tidak akan ragu untuk keluar dari eksperimen tanpa peduli apakah itu akan merugikan semua orang. Make it cost the rest of us. Hari keempat, Travis menyembunyikan roti di sakunya saat makan siang yang kemudian dibawa ke Benji yang masih sakit di tempat tidur. Benji mengakui bahwa dia membutuhkan insulin dan dia memang benar-benar berbohong pada formulir lamarannya agar dia bisa diterima. Dia mengira bisa mengendalikannya dengan menu-menu makanannya. Travis di sana ingin memberitahu penjaga atau dari pihak fasilitas, tapi Benji menolak dan berkomitmen untuk menahannya hingga selesai. Tapi menahan hal itu bisa membuatnya meninggal. Di malam itu, Casey yang memang hobi kentu sudah tidak tahan karena 4 hari tanpa melakukannya, sehingga dia mencoba untuk coli di sana. Tapi sayang bahwa Helwig bisa mendengarnya dan memintanya untuk tidak melakukannya di kamar. Sementara Basa datang ke sel untuk memeriksa Benji yang masih tidak sehat. Travis mengatakan kepadanya bahwa dia akan membayarnya sebagian dari uangnya sendiri jika Basa bersedia untuk membawakan insulin kepada Benji. Dan insulin itu ada di tasnya. Dan Basa pada awalnya menolak, tapi akhirnya dia bersedia melakukan hal itu. Sedangkan Casey yang sudah tidak tahan, dia tiba-tiba membangunkan Oscar dan mengajaknya ke sebuah tempat di mana sungguh sangat parah ini, bro ya. Parah ini. Mengungkapkan bahwa Casey adalah mungkin bisek ya. Di mana kalau tidak ada wanita, pria pun jadi. Di sana Oscar menolak
dan Casey terus mengancam Oscar jika dia tidak mau. Karena pada dasarnya meskipun agak melambai, tapi Oscar ini masih normal gitu loh. Dan untunglah tiba-tiba muncul Barris yang menemukan mereka berdua. Di sana Casey berbohong, dan kenapa dia membawa Oscar ke ruangan itu? Dia mengatakan bahwa Oscar memiliki beberapa informasi tentang Travis yang tidak ingin dia bagikan di depan semua orang. Namun semua itu terpotong gara-gara Holwick datang dan menunjukkan kepada mereka semua tentang bahasa yang terpantau CCTV mengambil sesuatu dari dalam tas. Dengan begitu mereka pun langsung menghadangnya, dan setelah menemukan insulin di sakunya, Barris membuatnya mengaku siapa yang menyuruhnya dengan menjanjikan sebuah pengampunan untuk Basa. Lalu setelah itu Barris membawa insulin itu ke Benji, tapi juga menyuruh Holwick untuk membawa Travis ke kamar mandi. Di sana Barris sambil mencukur kepalanya sendiri, dia bilang bahwa dia bukan monster, tapi Travis lah yang melanggar aturan. Dan jika eksperimennya ini tidak dihentikan oleh para penyedia, mungkin saja karena para ilmuwan itu menyetujuinya. Di sana Barris mengatakan bahwa semuanya harus yakin kalau Benji akan selalu aman karena kita semua selalu dipantau oleh CCTV. Namun di sana Travis berpikir Barris mungkin sudah gila, dan harusnya nanti dia menggunakan uang hadiahnya itu untuk berobat ke rumah sakit jiwa. Di sana Barris yang marah, dia memutuskan hukuman yang akan diterima oleh Travis, di mana Holwick mendorong kepala Travis untuk masuk ke kloset sampai Travis mau berkata dengan lantang bahwa dia hanyalah seorang tahanan. Pada awalnya Travis terus menghina dan menolak, tetapi pada akhirnya dia menyerah dan hancur. Lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Barris. Then say it for me. I was a prisoner. Yes. Yes, 77. Setelah dia dikirim kembali ke selnya, dia menangis. Travis menangis di tengah malam. Sedangkan para penjaga membawa Basa dari tempat tidur dan memukulinya sebagai hukuman di tempat yang aman dan tidak terpantau oleh CCTV. Please don't do it. Hari kelima, Benji merasa lebih baik dan mulai bergabung dengan yang lain dalam rutinitas sehari-hari. Tetapi Barris memiliki kejutan lain untuk mereka, di mana di hari itu Basa akan menjadi tahanan karena melanggar peraturan. Nampak peringaian Barris semakin beringas dan mengatakan bahwa dialah yang paling benar. Sehingga di sana Travis yang sudah tidak tahan, dia melepas baju tahanannya dan semua tahanan pun juga mengikutinya. Lalu Travis memanjat pintu sel untuk meminta kamera CCTV itu membuka gerbang fasilitas ini. Menurutnya semua eksperimen ini harus dihentikan sekarang juga. Barris pun menyeretnya ke bawah dan menekannya ke lantai dengan tongkatnya di leher Travis, sehingga Benji mencoba untuk membantu dengan memukul bagian belakang kepala Barris. Lalu Barris merespon dengan memukulnya dengan keras menggunakan tongkatnya yang membuat Benji langsung kejang dan berdarah di lantai. Sebagai hukuman, Barris langsung memerintahkan para penjaga lainnya untuk membagi ruang untuk para tahanan dan mengisolasi mereka sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan Travis mendapatkan yang terburuk ketika mereka menguncinya di dalam pipa tua untuk malam ini, dan bahkan di dalam pipa itu ada sebuah kamera. Salah satu penjaga tidak terlalu senang dengan kekacauan ini dan ingin pergi, menyebut Barris terlalu gila dan terlalu mendalami peran. Tanpa Barris ingat sendiri bahwa sebelumnya dia hanyalah seorang pengecut yang menyedihkan. Tapi sekali lagi Barris mengingatkan, tidak ada lampu merah yang menyala, berarti mereka berperilaku benar. Hari ke-6, para penjaga semakin semena-mena dan mereka sudah merasa sangat berkuasa, di mana Casey lagi-lagi mengunjungi Oscar dan membawanya ke ruangan yang kosong tanpa CCTV. Oscar dihajar agar dia mau menyelesaikan apa yang mereka mulai di beberapa hari yang lalu. Sementara Travis mulai kehilangan akal sehatnya, tetapi dia mendapatkan ide ketika dia ingat dia masih memiliki gelangnya yang dia dapat dari Bay. Dia melepasnya dan menggunakannya untuk membuka tuas kunci pintu pipa yang mengurungnya. Setelah dia berhasil keluar,
dia mendengar teriakan minta tolong dari Oscar dan dengan cepat Travis bergegas menyelamatkannya dan memutar balik keadaan. Kemudian mereka menggunakan kunci yang mereka ambil dari Casey untuk membebaskan semua tahanan yang pada akhirnya membuat Nick bosan dan akhirnya sang mantan pidana asli ini itu juga hilang kesabaran. Gerakan tersebut cukup sangat bagus, tapi sayang sudah terlambat bagi Benji karena dia meninggal atas luka di kepalanya yang sangat parah itu, sehingga para tahanan marah dan siap untuk bertarung dengan para penjaga. Saat mereka mulai menyerang pintu kantor untuk membukanya, Barris mengambil pisau untuk bersiap membela diri. Tetapi para penjaga lain mengira bahwa Barris memang benar-benar gila, karena kalau dihitung-hitung mereka jelas sudah kalah jumlah. Sehingga mereka pun melarikan diri dan Barris masih mencoba untuk meyakinkan mereka untuk tetap tinggal dan berjuang untuk memulihkan kekuatan, membual tentang status palsunya sebagai peran sipir. Di sana para penjaga juga tidak dapat meninggalkan gedung karena mereka tidak dapat membuka gerbang dari dalam, dan para tahanan pun mengejar mereka hingga pada akhirnya tawuran pun terjadi yang penuh dengan kebrutalan. Travis di sana hanya ingin mencari Barris sehingga di sana terjadi pergelutan. Dan meskipun Barris membawa pisau, semua itu tidak cukup karena pada dasarnya Barris hanyalah pecundang yang berlagak menjadi laki-laki alpha. Lalu dengan tiba-tiba itu berakhir ketika lampu merah itu akhirnya menyala dan gerbang tiba-tiba dibuka, memungkinkan semua orang-orang itu untuk keluar meskipun bersimbah darah. Beberapa jam kemudian, akhirnya bus kembali datang dan menjemput mereka. Dan semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing dengan membawa cek yang cukup besar. Jadi gini guys, meskipun eksperimen ini gagal berjalan 14 hari, para penyedia fasilitas itu ternyata akhirnya tetap membayar penuh mereka, yaitu $14.000. Atau kalau dirupiahkan sekarang, sebanyak 210 juta rupiah. Dan di dalam busana mereka semua diam dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Nick di sana bertanya kepada Travis, apakah menurutnya manusia masih lebih tinggi dalam rantai evolusi seperti monyet? Dan Travis pun membalas, ya, karena manusia mampu melakukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, eksperimen tersebut muncul di berita. Dr. Arculeta diadili atas pembunuhan, atas kematian Benji, dan sebagian besar para pemeran tahanan di eksperimen itu setuju untuk bersaksi di pengadilan. Lalu di akhir cerita kita melihat perjalanan Travis menuju ke India, dan di sana dia akhirnya bertemu dengan Bai, dan mereka pun akan hidup bahagia di Vrindavan sana. Dan film pun tamat. Baiklah mas bro, mbak bro, ending yang sangat-sangat mengesankan. Sebagai sebuah filmnya ini memang memakai dramatisasi ya. Namun karena film ini berdasarkan kisah nyata, para penonton ini akan tercengang ketika melihat begitu cepatnya manusia bisa berubah menjadi jahat. Di film ini kita pada akhirnya bisa mengetahui bahwa apakah benar manusia mampu berbuat jahat dalam kondisi tertentu? Apakah benar seragam, kekuasaan, dan pangkat dapat mengubah kepribadian manusia? Film ini menjawab iya. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.